Halo semua. Oke, kita lanjutkan pembuatan game Alien Shooter. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat alien ya, yang bergerak turun ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuat hero-nya ya, jadi roketnya yang nantinya menembak aliennya. Oke. Jadi kita mulai meng-create actor ya, actor hero-nya. Ya, jadi ini adalah gambarnya ya, gambar roketnya. Misalnya kita sebut dia sebagai hero. Oke. Kemudian hero ini kita buatkan objeknya di sini ya. Kita misalnya set di sini save the world. Oke, jadi hero sudah dibuat dan sudah dimasukkan ke dalam my world. Selanjutnya kita akan melakukan pergerakan hero. Ya. Jadi yang pertama kita bisa melakukan dua hal ya, menggerakkan dengan menggunakan keyboard atau kita bisa menggerakkan dengan menggunakan mouse. Ya, nanti kita akan coba satu-satu. Oke. Misalnya yang pertama kita akan coba untuk menggerakkan dengan keyboard. Baik, untuk menggerakkan dengan keyboard, jadi di dalam Greenfoot class documentation, utamanya di dalam kelas Greenfoot itu ada istilah isKeyDown. isKeyDown. Nah, isKeyDown. Nah, isKeyDown itu fungsinya untuk mengetahui gitu ya, apakah sebuah kursor atau sebuah key gitu ya, key dalam hari ini adalah keyboardnya gitu, ditekan atau tidak. Ya, jadi isKeyDown. Nah, ketika isKeyDown maka akan ada kondisi ke depannya. Nah, oleh karena itu kita gunakan seperti ini. If Greenfoot isKeyDown, ya, misalnya kita gunakan tombol panah atas gitu atau up ya. Jika up, maka yang dilakukan adalah set location gitu ya. Bergeraknya ke atas jadi get X, karena atas berarti yang berubah adalah Y-nya gitu ya. Jadi get Y misalnya -2. Kenapa minus? Karena kembali lagi yang seperti saya jelaskan bahwa titik koordinat itu ada di kiri atas, sehingga ketika bergerak ke atas artinya mengurangi nilai titik koordinatnya. Oke, seperti itu. Saya ulangi lagi. If Greenfoot is keyDown, down, gitu ya. Kemudian ini set location get X, get Y. Ini adalah +2, kebalikannya. Ya, nah saya copy paste aja ya biar cepat. Jadi saya copy paste ini, kemudian saya copy ini tadi up, down, left. Jadi kalau left jadi X, Y-nya yang bergerak. Left itu berarti mengurangi, -2. Kemudian left, right. Ya, kemudian ini hilang juga, kemudian ini +2. Ya, gitu. Oke, jadi sudah ya. Sekarang kita coba jalankan di hero-nya. Jadi kita jalankan. Nah, ini sudah bisa bergerak gitu. Nah, tuh sudah bergerak ya hero-nya, gerak kanan kiri gitu ya. Manis sekali pergerakannya. Nah, kenapa ada sebuah pertanyaan, kenapa tidak else gitu ya? Kenapa langsung if gitu? Ya, bukan else if gitu, atau di sini else if, kemudian satu lagi ini adalah else if. Kenapa tidak seperti ini? Saya bisa aja ya, tidak ada yang salah seperti ini, tetapi pergerakannya itu ya, pergerakannya akan seperti ini. Jadi kita nggak akan bisa bergerak samping
ya miring gitu nggak bisa. Jadi harus tegak lurus ya. Nah, ini kita nggak bisa miring-miring seperti tadi. Jadi bergeraknya ya atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Jadi nggak bisa miring pergerakannya. Nah itu yang menyebabkan eh, tadi saya tidak menggunakan else, gitu. Sehingga kita bisa melakukan pergerakan diagonal, gitu ya. Oke, jadi saya jalankan, kita bisa lakukan diagonal seperti ini bergeraknya tuh. Ya. Oke, nah ini kalau ditabrak-tabrak ya nggak ada masalah ya, karena belum ada kondisi ya, belum ada kondisi apapun di sini. Oke, selanjutnya adalah mengeluarkan tembakan atau shooting ya istilahnya. Oke, nah sebelum kita mengeluarkan tembakan, maka yang dilakukan adalah kita menambahkan sub untuk bulletnya gitu ya. Nah ini ada bullet. Oke, jadi kita sebut saja bullet juga lah ya. Ya atau peluru itu boleh juga ya, silahkan. Bullet. Nah sekarang kita coba bayangkan. Ketika kita membuat bullet ya, maka apa yang dilakukan oleh bullet gitu. Apa yang dilakukan oleh bullet? Apa yang dilakukan oleh bullet? Bullet itu akan bergerak ke atas ya. Terus bergeraknya ke atas seperti itu. Ya, dia akan terus bergerak ke atas gitu, ya. Jadi, kita harus siapkan dulu pergerakan bulletnya. Bullet itu pasti dia akan bergerak ke atas. Jadi pelurunya akan bergerak ke atas terus. Nah, oleh karena itu kita bisa set seperti ini gitu. Set location gitu ya. Get X, get Y min 3 misalnya ya, pergerakan tembakannya. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengkoneksikannya gitu dengan hero-nya gitu ya. Nah, untuk mengkoneksikannya sebenarnya caranya cukup mudah ya. Jadi kita tinggal attach hero-nya ya dengan pelurunya gitu ya. Jadi saya akan buat sebuah prosedur namanya public void shooting. Ya, jadi saya bikin public shooting gitu ya. Oh, ini saya buatnya di dalam kelas ya. Kalau di luar kelas nanti error dia. Oke. Nah, kalau misalnya gini, posisinya kan tidak rapi nih. Misalnya ini juga ditaruh di sini gitu misalnya. Nah, ada caranya untuk biar merapikan code-nya dengan menggunakan auto layout. Nah, jadi rapi dia kelihatan ya. Oke. Kita akan melakukan tembakan. Jadi caranya adalah dengan memunculkan gitu. Dengan memunculkan bulletnya di hero-nya gitu. Nah, bagaimana cara memunculkan kelas gitu ya? Nah, memunculkan kelas itu hanya bisa digunakan oleh myWorld. Ya, jadi kalau di myWorld itu istilahnya itu adalah add object ini ya. Add object. Jadi untuk menambahkan objek di dalam kanvasnya atau di world-nya itu dengan metode add object. Nah, namun karena kita ingin memunculkannya di bulletnya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan sebuah keyword di actor namanya getWorld. Jadi kita panggil getWorld, kemudian baru kita bisa menggunakan metode ataupun atribut variabel yang ada di myWorld. Jadi saya panggil getWorld, kemudian add object, dalam kurung, nah kemudian new bullet, jadi kita nggak perlu meng-create objeknya satu-satu, jadi langsung saja seperti ini, persis seperti yang dilakukan pada myWorld ini, gitu. Persis sama seperti ini, alien ini. Jadi kita lakukan hal yang sama, bullet, kemudian posisinya di mana? Posisinya
itu ada di posisinya si hero gitu ya. Posisinya di hero gitu. Oke. Jadi kita masuk ke hero ya. Di sini kita tambahkan get world ya, add object, kemudian new bullet gitu, koma get x, get y. Ya, maaf tadi saya malah mengarahkannya di bullet ya. Tadi saya bayangan saya posisi saya sudah di hero ya. Jadi ditambahkan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang maka ketika di run pergerakannya itu sebentar. Nah, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena sebuah prosedur akan jalan ya ketika prosedur tersebut dimasukkan di dalam prosedur atau metode act. Jadi kalau tidak ada di dalam act maka tidak akan dieksekusi gitu ya. Nah, kalau kita jalankan ini kan kita sudah buat nih void shooting-nya, tetapi ketika kita jalankan kan tidak muncul sama sekali ya tembakannya. Padahal kita sudah buat. Nah, agar muncul maka yang kita lakukan adalah kita menambahkannya di sini. Shooting. Gitu. Ya. Oke, ketika kita jalankan, nah kelihatanlah, kayak laser ya. Nah ini kan tidak bagus ya. Jadi ada dua hal yang tidak bagus di sini. Pertama itu adalah lasernya. Jadi kalau seperti ini, mati semua nih nanti enemy-nya atau alien-nya ya. Kalau seperti ini. Nah, yang kedua adalah di sini ya. Jadi semua semua bullet yang sudah di-create itu akan tersimpan di sini gitu. Nah, itu kan tidak bagus ya, tidak bagus. Harusnya ketika sampai di atas hilang dia. Nah, caranya adalah kita harus menambahkan di bullet gitu ya. Di bullet sebuah kondisi jika if ya is at edge gitu ya. Edge ya, maka get world remove object. Jadi kita menghapus objek yang dibuat. Nah, this. Sekarang kalau kita lihat, maka setelah sampai atas akan hilang gitu, tembakannya. Akan hilang tembakannya gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menambahkan atau menembakkan bullet ini gitu ya di key. Jadi ketika press key kemudian akan muncul bulletnya gitu. Green food dot is a key down. Misalnya saya tambahkan ini space gitu ya. Terus shooting. Ya. Jadi saya tutup dulu ini. Nah gitu. Oke, kemudian saya jalankan. Ini bisa nih, tembak. Tapi kalau saya tekan space-nya, maka otomatis seperti tadi lagi gitu ya. Maka mati semua gitu. Sehingga ini juga kurang elok kalau dilihat ya, nggak seru jadinya. Mati semua nanti musuhnya sekaligus. Oke, oleh karena itu kita harus memberikan jeda ya. Jeda munculnya shoot gitu ya. Jadi saya hapus dulu ini atau saya tutup mungkin boleh. Saya tutup ini gitu ya. Oke, jadi ini aja saya tampilkan. Ya, jadi harus ada delay ya. Kalau bisa katakan bahasanya adalah delay. Jadi ada waktu jeda untuk muncul gitu ya. Jadi setelah muncul sekian detik kemudian delay lagi. Nah, kita set sebuah integer, jadi in delay sama dengan 0 ya. Kita buat sebuah delay di sini. Misalnya kita delay. Nah, jadi delay plus. Kita munculkan dulu delay-nya gitu ya. Jadi tidak ada pergerakan, baru ada kondisi ini. If ya, delay sama dengan 15 gitu ya. If delay sama dengan 15.
kemudian baru kita munculkan bulatnya ini. Gitu. Ya, baru kita munculkan bulatnya ini. Nah, setelah itu delay kita set jadi 0 lagi. Ya, jadi dengan konsep seperti ini maka munculnya akan di delay. Nah, model seperti ini. See? Jauh lebih bagus ya. Jadi ada tembakan seperti ini. Ya. Nah, semakin tinggi nilai delay-nya, maka akan semakin lambat keluarnya. Gitu. Ya, akan semakin lambat keluarnya. Misalnya saya set delay-nya menjadi 40 gitu misalnya. Maka akan lama untuk muncul satu saja. Gitu. Nah, itu agak lama jadinya. Oke, nah seperti itu. Nah, itu caranya memberikan tembakan ya dengan menggunakan delay. Oke. Nah, agar lebih menarik tentunya kita bisa menambahkan suara ya. Suara dari tembakannya. Jadi, caranya adalah di dalam kelas Greenfoot itu ada play sound ya, play sound. Jadi di sound ya, jadi sebenarnya apa namanya? Sudah disiapkan juga di folder sound gitu ya, sebuah file WAV namanya ini grade AMO gitu ya. Jadi ketika kita tampilkan seperti ini, ya, ketika kita tampilkan seperti ini, ya ini kita tampilkan di dalamnya. Jadi saat keluar muncul suaranya. Jadi ketika kita tembak, nah, jadi setiap muncul akan muncul amonya, kedengaran amonya. Gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana hero menembakkan alien, kemudian alien itu akan meledak dengan konsep ledakan. Terima kasih.